Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, untuk pertemuan yang ke-13, mohon maaf ini kita akan laksanakan dengan daring asinkron. Ini akan saya upload di YouTube, nanti bisa kalian download asinkronnya. Baik saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang ke-13 ini kita akan mendiskusikan tentang smart farming yang berbasis atau mulai menggunakan IoT, Internet of Things. Ini adalah satu inovasi teknologi untuk pertanian presisi dan berkelanjutan. Apa itu smart farming? Ya, smart farming adalah satu pendekatan bertani yang presisi dengan bantuan teknologi digital. Perangkat yang digunakan diantaranya ada sensor, perangkat IoT, dan sistem otomatisasi. Kesemuanya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan melakukan kegiatan pertanian itu secara sustain, secara berkelanjutan. Peran IoT di dalam pertanian, teknologi internet sekarang ini bisa dikembangkan di berbagai bidang. Tidak menutup kemungkinan digunakan di bidang pertanian, yaitu dengan menghubungkan perangkat sensor, kemudian beberapa peralatan yang digunakan di dalam teknologi bercocok tanam. Misalnya untuk pengairan dibutuhkan pompa, kemudian ada kamera untuk memonitor, ada nozzle dan sebagainya, yang itu semuanya dihubungkan dengan perangkat internet melalui sensor-sensor yang otomatis. Tujuannya itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang terhubung dengan internet itu dimungkinkan untuk dimonitor dan dikontrol dari jarak jauh. Jadi misalnya ketika waktunya melakukan penyiraman, kita tidak ada di tempat, ada jauh dari kebun, jauh dari greenhouse, itu melalui monitor internet bisa dimonitor dan diperintahkan pengontrolannya. Komponen-komponen smart farming yang dibutuhkan diantaranya sensor tanah, sensor suhu, sensor kelembaban udara, pompa, akuator, aerator, kipas, lampu, dan sebagainya. Kemudian jika di lapangan
mungkin ada kamera, ada drone, ya. Kemudian microcontroller ini sebagai alat otomatisasinya. Kemudian dihubungkan dengan aplikasi yang terhubung di internet. Nah, ini secara teknis beberapa penelitian dari kakak-kakak tingkat saudara itu sudah mencoba mengimplementasikan Internet of Things ini di dalam beberapa waktu yang lalu bimbingan saya dengan Pak Sunawan itu mengatur penyiraman dan konsentrasi penyiraman. Ya, jadi ada yang diatur 2 hari sekali, 2 hari intervalnya 2 hari, tetapi penyemprotannya, irigasinya itu nyemprot sekali sehari, 2 kali sehari, dan 3 kali sehari. Jadi dengan interval waktu yang sama, 6 jam, intervalnya itu menjadi ada yang 1 kali sehari, ada 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Nah, ini bisa diatur sesuai dengan keperluan dan sensor yang tersedia. Nah, sebenarnya greenhouse-nya Fakultas Pertanian itu sudah dibelikan, ya. Dibelikan perangkat-perangkat itu, tetapi karena kondisi greenhouse-nya yang tidak memadai untuk dipasang perangkat itu, maka perangkat-perangkatnya masih belum dipasang, ya. Nanti kalau sudah ada greenhouse yang memadai, perangkat-perangkat otomatisasi Internet of Things-nya itu bisa. Tetapi di yang kakak tingkat saudara lakukan penelitian itu di sebelahnya Smainus itu sudah dipakai alat untuk Internet of Things itu. Nah, kemudian untuk monitoring greenhouse, ya, ini beberapa tadi hal-hal yang dihubungkan dengan otomatisasi apa saja, ya. Nah, ini kapan sensor suhunya nyala, kapan penyemprotannya itu dilakukan, itu bisa disetting melalui aplikasi di internet. Kemudian data yang ditampilkan itu real time, ya, via HP ataupun komputer yang ada. Jadi sebenarnya waktu agroteknologi mendapatkan hibah pembelajaran itu kita sudah membelikan perangkat-perangkatnya, tapi sayang waktu itu sedianya mau dipasang di greenhouse di Kebun Agung, tapi ternyata peruntukan greenhouse-nya tidak berkoordinasi dengan fakultas, akhirnya tidak termanfaatkan secara optimal. Nah, ini Internet of Things itu bisa diatur apa saja yang ingin diatur, sehingga pertanian presisi, ya, pertanian yang benar-benar ukuran dan target-targetnya bisa ditentukan. Nah, itu bisa dilakukan dengan
smart farming berbasis IoT ini, ya. Ya, sensor konsentrasi, sensor pH, ya, dan semuanya ini pompa, kemudian pertumbuhan tanaman, ya, ini bisa lakukan dengan pendekatan internet, ya, bahkan indikator warna daun itu juga bisa dipelajari atau dipotret dengan menggunakan teknologi Internet of Things ini. Ya, banyak sekali, kalian bisa nanti kembangkan seperti apa perkembangan pertanian yang menggunakan pendekatan pemanfaatan internet. Nah, ini saya contohkan Internet of Things yang paling sederhana, ya. Microcontroller Arduino ini tadi adalah alat yang mengkontrol faktor-faktor yang kita inginkan. Nah, di sini dicontohkan ada sensor untuk kelembaban tanah, sensor untuk pH, dan sensor untuk konsentrasi. Kemudian aktuator ini sensor yang bisa on-off-kan pompa yang terhubung dengan perangkat di mana smart farming itu dilakukan. Kemudian platform internetnya banyak sekali, ini macam-macam, ya. Ada Blink, ada ThinkSpeak, ada Node-RED, ya, ada banyak sekali. Aplikasi atau platform smart farming yang bisa di download secara gratis. Kemudian apa itu manfaatnya? Ya, bisa melakukan efisiensi, ya, hemat air, hemat nutrisi, ya, karena tadi bisa diatur sedemikian rupa berapa kebutuhannya, berapa kali harus dilakukan. Nah, itu secara automatically bisa dilakukan. Nah, dengan demikian mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja. Nah, bukan berarti tidak butuh tenaga kerja, yang dibutuhkan tenaga kerja yang terampil. Nah, ini, ya, jadi buruh-buruh kasar itu sudah tidak diperlukan lagi. Yang diperlukan adalah yang memiliki keterampilan tertentu. Nah, dengan efisiensi dan semuanya diatur secara presisi, harapannya produksinya akan lebih stabil dan berkualitas. Kemudian kelebihan yang lain itu bisa dipantau dari jarak jauh. Kemudian apa kendala dan tantangannya? Nah, kendalanya sudah barang tentu karena ini berbasis internet, maka koneksi internet harus bagus. Nah, sayang sekali kadangkala koneksi internet kita ini masih biarpet gitu ya, masih putus nyambung. Kemudian kendala yang kedua, investasi peralatan di awal relatif tinggi. Relatif ini tinggi rendah itu ya tergantung kesiapan, ya. Kemudian kalau untuk diterapkan ke tingkat petani perlu pelatihan teknis, ya, bagaimana mengoperasionalkan platform
Internet of Things itu. Nah, tapi kalau untuk setting peralatannya ya sudah barang tentu dibantu oleh teknisi yang paham bagaimana men-setting peralatan smart farming itu. Nah, kemudian dibutuhkan perawatan, ya, perawatan alat-alat elektronik yang dipakai untuk penerapan teknologi smart farming itu. Ya. Nah ini contoh ini ya, bagaimana dengan drone ya. Drone itu juga salah satu teknologi yang bisa dipakai untuk smart farming, melakukan penyemprotan. Ya. Nyemprot sudah cukup menggunakan drone. Ya, dia bisa jaraknya ditentukan, diatur sedemikian rupa, kecepatannya diatur sedemikian rupa ini sehingga waktunya bisa lebih efisien. Nah, yang perlu dicatat, teknologi bukan pengganti petani. Ya, apa saja teknologi, termasuk diantaranya adalah smart farming itu, ya, bukan berarti petaninya jadi nganggur, ya, tapi justru petani itu yang memanfaatkan teknologi itu. Ya, petani dibantu dengan adanya teknologi itu supaya melakukan aktivitasnya menjadi lebih baik. Nah, baik, mari kita awali pemanfaatan teknologi ini, belajar dari yang paling sederhana untuk bisa dikembangkan menuju kepada pertanian yang lebih presisi, pertanian yang modern, dan pertanian yang berkelanjutan. Kurang lebihnya seperti ini. Silahkan dikembangkan dengan kalian bisa mengakses berbagai macam sumber informasi, kembangkan literasi saudara. Insya Allah pengetahuan kalian akan lebih mantap, lebih siap untuk menghadapi tantangan pertanian di masa yang akan datang. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf karena pertemuan yang ke-13 ini tidak bisa membersamai kalian secara offline. Mudah-mudahan rekaman ini bisa membantu saudara untuk memahami sepintas tentang pertanian modern, pertanian presisi yang berbasis teknologi internet. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.